Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama menyimak bahan dasar masa Pentakosta 2025. Dengan dasar bacaan ada dua. Yang pertama dari Injil Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 yang demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemudian bacaan berikutnya adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18 yang demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahan dasar masa Pentakosta 2025 ini bertemakan Roh Kudus, Roh Pemersatu. Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca langsung di dalam bahan buku masa Pentakosta 2025 yang dikeluarkan oleh LPP Sinode. Pada waktu ini kami akan menyampaikan secara garis besar dari bahan yang tersedia. Diawali dengan penghayatan bahwa kita sebagai gereja disertai oleh Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita menghayati penyertaan Allah di dalam kuasa Roh Kudus ini, di dalam kita menghayati iman kita, di dalam Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang penyertaannya kekal, kita hidup di dalam dunia. Yang mana di dunia ini kita akan mendapati berbagai macam situasi, yang sayangnya situasi-situasi itu ternyata menjadi tantangan di dalam hidup beriman. Di dalam bahan dasar, penulis bahan dasar memberikan konteks dari tulisan seorang budayawan bernama Mokhtar Lubis pada tahun 1977 tentang manusia Indonesia yang menurutnya pertama munafik atau hipokrit yang membuat seseorang hanya tampil di permukaannya saja dengan mentalitas asal bapak senang dan seterusnya. Kemunafikan atau hipokrit ini membuat orang hanya mementingkan apa yang nampak, tetapi sejatinya secara substansi tidak ada. Kemudian yang kedua, enggan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh dirinya sendiri, tetapi tidak dilakukan. Akan berkata, bukan saya, lebih baik orang lain, atau mengelak, atau menghindar, atau saling lempar tanggung jawab, melemparkan situasi dan penyebabnya, persoalan permasalahannya kepada pihak-pihak yang lain, dan tidak mau untuk mengambil tanggung jawab. Yang ketiga, berjiwa feodal. Feodal ini dijumpai di banyak kalangan. Beberapa ditandai orang-orang yang tidak mendengarkan masukan atau kritik dari pihak lain, kemudian yang dianggap berbeda, yang berbeda itu dianggap sebagai lawan yang harus disingkirkan atau ditiadakan. Kemudian yang keempat, manusia yang percaya pada tahayul. Tahayul ini tidak hanya berkaitan dengan hantu atau hal yang magis begitu, tetapi juga pada hal-hal yang nampak bisa dipuja-puja, seperti gelar, seperti kelompok golongan, seperti jabatan, status, teknologi, flexing, dan lain sebagainya, sebagai bentuk-bentuk takhayul modern.
yang mana itu begitu rupa tercermin di dalam masyarakat dan berakibat pada kemalasan. Karena takhayul-takhayul itu beberapa mendatangkan kenikmatan sementara, kenikmatan instan sementara, dan sebetulnya tanpa kerja keras tidak ada kenikmatan dan kemajuan hidup. Kemudian yang kelima, manusia Indonesia itu manusia yang artistik, memiliki jiwa seni. Sebetulnya ini adalah potensi yang besar, potensi yang baik, bahwa bangsa kita memiliki beragam ekspresi seni budaya yang baik. Tapi juga kemudian yang keenam, orang Indonesia itu wataknya lemah. Bahwa meskipun memiliki berbagai macam nilai, slogan, pegangan, prinsip, namun pegangan yang dimiliki itu tidak diwujud nyatakan dengan tekad yang kuat serta watak yang tegas. Sehingga wataknya lemah, cenderung goyah. Dan inilah yang kemudian justru mengancam dari nilai-nilai kearifan dan nilai-nilai luhur yang ada di bangsa Indonesia. Memang ketika kita melihat kembali apa yang disampaikan oleh Muchtar Lubis ini nampaknya subjektif. Bapak, Ibu, Saudara bisa memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin punya tambahan-tambahan dalam pandangan tersebut, bisa tidak setuju ataupun setuju, baik sebagian ataupun seluruhnya. Akan tetapi dari apa yang disampaikan, kita diajak sebetulnya untuk melihat dengan jujur kondisi kita masing-masing. Kita diajak untuk jujur melihat kondisi bangsa kita, Indonesia. Yang mana juga dengan kejujuran itu kita bisa mengkoreksi diri kita, dan dengan kejujuran itu kita bisa bersyukur, mensyukuri akan apa yang ada pada diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bahwa bangsa ini didorong untuk menumbuhkan sikap etik, sikap kreatif, sikap yang solider, rukun, sikap-sikap yang merangkul berbagai kalangan. Sikap-sikap ini kemudian akan menjadikan bangsa kita yang beragam ini lebih mudah untuk bersatu. Persatuan Indonesia bukan hanya sekadar slogan atau salah satu dari 5 sila, tetapi ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita wujud nyatakan. Tetapi sayangnya kebersatuan ini, Bapak Ibu Saudara, bisa terancam oleh yang namanya ketakutan-ketakutan. Para murid Tuhan Yesus sempat mengalami masa-masa ketakutan yang buruk. Setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus yang menderita, disalibkan dan mati, sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka bersembunyi, mereka tidak bisa melakukan apapun, hidup dalam ketidakberdayaan. Mereka hidup di dalam tekanan dan hidup di dalam persembunyian. Dan ini sangat mengancam kesatuan mereka, karena mereka kemudian jadi saling tidak percaya. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid. Itu untuk melenyapkan ketakutan mereka. Hati mereka diteguhkan kembali, sehingga mereka bisa diutus. Setelah mereka diutus, mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan roh inilah yang menyatukan mereka dengan, meskipun mereka ada banyak perbedaan di dalamnya. Nampak di dalam peristiwa Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika para murid dapat berbicara di dalam bahasa orang-orang yang datang dari berbagai daerah pada waktu itu. Padahal mereka adalah orang-orang lokal saja, yang umumnya tidak bisa berbahasa lain dari luar daerahnya. Akan tetapi karena karya pertolongan Roh Kudus, mereka bisa bersaksi tentang karya perbuatan Allah yang besar kepada banyak orang dari berbagai bangsa yang pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul 2 mereka datang ke Yerusalem dan sekitarnya. Dan di sini kesatuan diwujud nyatakan karena Roh Kudus
itu menolong, Roh Kudus itu menyertai. Tapi juga perlu diingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada persatuan bukan berarti perbedaan-perbedaan itu hilang, tidak. Tetapi perbedaan-perbedaan itu dihargai. Perbedaan-perbedaan itu diterima sebagai keindahan, kekayaan. Bahkan perbedaan-perbedaan itu memberikan makna di dalam kehidupan bersama, memberikan arti di dalam kehidupan bersama, termasuk dalam perbedaan pandangan ataupun pendapat. Kalau ada perbedaan pandangan dan pendapat dengan mengutamakan nilai-nilai etika, maka masyarakat didorong untuk sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat, ini berarti dengan kesadaran penuh, orang-orang menerima sesamanya yang memiliki pandangan yang berbeda dan tetap menghargai mereka. Sepakat untuk tidak sepakat mampu menjadikan orang mampu untuk menghargai sesamanya yang berbeda pandangan dengan dirinya, tetap hidup rukun, dapat hidup bersama meskipun berbeda pandangan. Etika dan moral yang dihidupi oleh bangsa Indonesia itu selalu berdasar pada nilai-nilai dan kearifan bangsa ini. Karena bangsa ini juga kita ingat punya semboyan juga, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tanpa persatuan bangsa ini bubar jalan. Tapi dengan persatuan bangsa ini utuh menuju kemenangan dan kemajuan. Oleh karena itu persatuan hidup bersama itu perlu diwujud nyatakan dengan segala tantangan yang ada. Persatuan menjadi hidup karena ada kreativitas, meskipun ada perbedaan di dalamnya, perbedaan itu dirayakan, diterima, dan dikelola. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang memperkaya, memberi makna. Perbedaan itu menjadi pelajaran hidup sehingga komunitas, masyarakat, dan bangsa ini bisa memperbaharui diri, terus relevan di dalam zaman yang terus berkembang. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati Roh Kudus, Roh Pemersatu, kita dipersatukan meskipun kita ada banyak perbedaan dan mengalami tantangan yang beragam, baik tantangan dari dalam diri kita, dalam relasi yang dekat dengan sekitar kita, atau tantangan yang lebih luas dalam konteks hidup berbangsa, bernegara, tapi kita dimampukan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita dipanggil untuk mengikuti gerak Roh Kudus yang mempersatukan kita. Roh Kudus menyatakan karya pertolongannya kepada kita. Roh Kudus mengajarkan kepada kita apa yang baik dan yang benar, mengingatkan kepada kita tentang apa yang Allah firmankan, menuntun menolong kepada kita untuk menghidupi apa yang dihidupi oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan kita, sehingga kita terus berkarya di dalam terang kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.